Halo semuanya, saya Raihan Lim Abdussalam dan kali ini saya akan mereview sedikit tentang materi regresi linear berganda lanjutan. Nah, dengan format 5W1H. Yang pertama, langsung saja yaitu ada what. Apa itu regresi linear berganda lanjutan? Yaitu adalah metode analisis statistik untuk melihat hubungan antara satu hal utama dengan banyak faktor yang mempengaruhinya. Di dalamnya ada pembahasan tentang korelasi parsial untuk melihat hubungan murni antar variabel, variabel dummy untuk data kualitatif, adjusted R-square untuk menilai ketepatan model, serta stepwise regression untuk memilih faktor yang paling relevan. Lalu ada who, siapa yang menggunakannya. Metode ini biasa digunakan oleh siapa saja yang ingin memahami data, mulai dari peneliti, pelaku bisnis, pembuat kebijakan, hingga masyarakat umum yang ingin mengambil keputusan berdasarkan data. Dan selanjutnya ada where, di mana biasanya dilakukannya. Regresi linear berganda ini bisa diterapkan di berbagai bidang, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemasaran, bahkan riset sosial, selama ada data yang bisa diolah dan dianalisis. Dan when, kapan digunakannya, metode ini dipakai saat ingin mengetahui pengaruh banyak faktor terhadap suatu hasil. Misalnya ketika perusahaan ingin tahu faktor apa yang paling mempengaruhi penjualan, atau pemerintah ingin menganalisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dan why, mengapa digunakannya? Karena dengan regresi linear berganda, kita bisa membedakan faktor mana yang paling berpengaruh dan seberapa besar pengaruhnya. Hal ini membantu mengambil keputusan yang lebih tepat, efektif, dan tidak hanya berdasarkan perkiraan. Dan how? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengumpulkan data lalu menganalisisnya menggunakan metode regresi. Proses ini bisa dilakukan dengan bantuan software statistik yang akan membantu menghitung, menguji, dan memilih model terbaik agar hasil analisis lebih akurat. Sekian pembahasannya untuk materi regresi linear berganda lanjutan, dan kali setelah ini akan dilanjut dengan interpretasi dari hasil olah uji di software RStudio dengan data yang sudah ada dan langsung ke interpretasi dari hasilnya. Hasil analisis regresi linear berganda yang kita dapatkan menunjukkan bahwa GDP dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu investasi dan ekspor. Nah, persamaan regresinya adalah GDP sama dengan ini sekitar 15.766,29 ditambah ini sekitar 0,737 dikali investasi, nah ditambah dan tambah ekspor, nah ini sekitar 0,55 dikali ekspor. Artinya jika investasi meningkat satu satuan, maka GDP akan naik sekitar 0,737 satuan dengan catatan ekspor tetap. Begitu juga sebaliknya, jika ekspor naik satu satuan, maka GDP akan naik sekitar 0,55 satuan. Dengan asumsi investasi tetap, jadi keduanya sama-sama memberikan pengaruh positif terhadap GDP. Dari uji T atau uji parsial, baik investasi maupun ekspor terbukti signifikan karena nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Ini berarti keduanya memang benar-benar berpengaruh terhadap GDP. Kemudian dari uji F atau uji stimulan diperoleh nilai p-value yang sangat kecil, sekitar segini, 9,064 pangkat minus 10, jauh di bawah 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama investasi dan ekspor berpengaruh signifikan terhadap GDP. Selain itu, nilai R-square yang kita peroleh adalah sekitar 0,5877. Ini artinya sekitar 58,8% variasi GDP dapat dijelaskan oleh variasi investasi dan ekspor. Sisanya sekitar 41,2%. Dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, atau kondisi eksternal.
Nah, kesimpulannya model ini sudah cukup baik dan layak digunakan. Investasi dan ekspor terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDP, sehingga dapat kita simpulkan bahwa peningkatan investasi dan ekspor akan diikuti oleh peningkatan GDP. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.